Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis pengembangan alat evaluasi dengan anggota. Yang pertama ada Olvi Novela, yang kedua ada saya sendiri Teguh Sanjaya, yang ketiga ada Naomi Sitorus, dan yang keempat ada Muhammad Askalzen. Next. Nah, pembahasan kali ini meliputi ada latar belakang, terus ada rumusan masalah, yang ketiga ada metode penelitian, dan yang keempat ada hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama ini ada identitas dari artikel. Yang pertama ada judulnya itu pengembangan alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan taksonomi Bloom untuk mengetahui kemampuan berpikir siswa pada tema cahaya. Untuk penulisnya ada Alfi Mutia Nurul Syifa, terus ada Soeharto Linui, dan yang terakhir ada Parmin. Terus nama jurnalnya UNES Science Education Journal, volume 3, nomor 1, tahun terbit 2014, halaman 403 sampai 409, metode yang digunakan R&D, modelnya Sugiono. Kemudian di sini ada latar belakang dari artikel tersebut, yaitu yang pertama data penting dalam proses pembelajaran adalah evaluasi. Evaluasi memiliki hubungan yang saling terkait dengan tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran. Manfaat dari evaluasi adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran dan sebaliknya, tujuan pembelajaran merupakan acuan dalam melaksanakan evaluasi. Menurut Widodo 2010, evaluasi digunakan untuk menilai apakah proses perkembangan cara berpikir siswa telah berjalan semestinya dan apakah tujuan pendidikan telah dicapai dengan program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, kemudian rumusan masalah akan dijelaskan oleh teman saya, Naomi. Baiklah, selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah yang ada pada artikel ini meliputi bagaimana bentuk tes untuk dapat mengetahui kemampuan berpikir siswa. Yang pertama, menurut Reda 2003, siswa yang berpikir kritis adalah siswa yang mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengkonstruksikan argumen serta mampu memecahkan masalah dengan tepat. Dan yang kedua, menurut Fahru Razi 2011, berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis yang memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Next. Adapun metode dalam penelitian ini yang pertama, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Research and Development atau R&D dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk dari menguji keefektifan produk menurut Sugiono. Yang kedua, lokasi penelitian berada di SMP Negeri 14 Tegal. Yang ketiga, subjek uji coba skala kecil sebanyak 12 orang siswa. Uji coba skala besar dilakukan di kelas 7B sebanyak 34. Dan yang kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dasi, angket, dan metode tes. Next. Prosedur penelitian yang akan ditempuh menurut Sugiono 2009 yaitu sebagai berikut. Penelitian awal, dan yang kedua, pengumpulan data awal, ketiga, pembuatan alat evaluasi bertingkat, keempat, validasi pakar, media, dan materi, kelima, revisi alat evaluasi bertingkat, keenam, uji coba skala kecil alat evaluasi, ketujuh, revisi alat evaluasi bertingkat, kedelapan, uji coba pemakaian alat evaluasi, 9, revisi akhir alat evaluasi, 10, produk akhir alat evaluasi, dan yang 11 yang terakhir, penerapan produk alat evaluasi. Saya kembalikan kepada
Baik, selanjutnya dalam artikel Nurul Syifa DKK 2014, tahapan yang ditentukan atau disajikan penulis itu dimulai dari yang pertama, sebelum dinyatakan layak pakar terlebih dahulu memberikan masukan untuk perbaikan produk, di mana ini akan diberikan kepada validasi atau pakar media dan pakar materi. Nah, untuk pakar media dan pakar materi ini biasanya bisa diberikan kepada dosen yang ada di jurusan kita masing-masing, di mana dosen tersebut bisa memberikan masukan atau kritik terkait produk yang kita buat. Nah, selanjutnya itu ada revisi alat evaluasi bertingkat. Alat evaluasi kemudian direvisi sesuai dengan saran yang diberikan oleh pakar. Biasanya ini terkait saran-saran yang diberikan oleh pakar media maupun pakar materi terhadap produk yang kita buat. Nah, biasanya di sini kita merevisi kembali atau sedikit memberikan perbaikan terhadap produk atau penelitian yang sedang kita jalankan. Kemudian untuk uji coba skala kecil, alat evaluasi sendiri ini berdasarkan hasil uji coba skala kecil ini digunakan penelitian kurang memuaskan karena hanya terdapat 5 siswa dari 12 siswa yang memiliki nilai tuntas. Nah, selanjutnya untuk revisi alat evaluasi bertingkat ini kemudian peneliti melakukan perbaikan kembali kepada alat evaluasinya berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian skala kecil. Kemudian diuji cobakan untuk alat evaluasi dengan skala yang lebih besar dari skala yang sebelumnya. Nah, menunjukkan bahwa hasil lebih memuaskan. Siswa yang tuntas dan dalam pembelajaran ini sebanyak 85%. Selanjutnya, berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan didapatkan hasil yang pertama adalah evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan taksonomi Bloom itu dinilai berdasarkan angket yang telah ditentukan oleh peneliti dan diberikan kepada pakar. Nah, evaluasi ini itu diberikan angket itu sebagai diberikan kepada para pakar itu untuk diberikan masukan sehingga kita bisa mengevaluasi produk yang kita buat. Kemudian selanjutnya, alat evaluasi pembelajaran bertingkat ini berdasarkan taksonomi Bloom yang dikembangkan dalam penelitian ini dinilai oleh pakar ahli media dan pakar ahli materi. Kemudian selanjutnya dinyatakan layak pakar terlebih dahulu untuk memberikan masukan untuk perbaikan produk. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, untuk selanjutnya berdasarkan tanggapan guru dan siswa di samping penilaian alat evaluasi dari pakar media dan pakar materi. Jadi media juga dinilai dari tanggapan guru dan tanggapan siswa mengenai penggunaan alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan taksonomi Bloom. Untuk tanggapan guru terhadap evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan taksonomi Bloom menunjukkan bahwa media layak digunakan dalam pembelajaran IPA pada tema cahaya. Hasil tanggapan guru ini mencapai skor 88,75% dengan kriteria sangat baik atau sangat layak. Next. Ya, untuk berdasarkan hasil belajar dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan berpikir siswa. Menurut Purnamaningrum tahun 2011, kemampuan berpikir siswa dikatakan bagus atau meningkat apabila siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimum atau KKM mencapai di atas 70%. Jadi hasil uji coba skala kecil dengan mengerjakan alat evaluasi tersebut kurang memuaskan karena dari 12 siswa hanya 5 siswa yang memiliki nilai yang tuntas. Lalu untuk hasil belajar dengan uji coba skala besar menunjukkan hasil yang memuaskan, yaitu sebanyak 85% dari siswa tuntas. Yang ini menunjukkan kemampuan berpikir siswa sudah baik karena lebih dari 70% siswa telah mencapai KKM. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Mas Teguh.
Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kelompok kami membuka satu termin dengan 3 penanya. Ya, silakan yang mau bertanya. Bisa raise hand atau langsung unmute. Oke, sebelum ada yang bertanya, saya presensi dulu ya. Saya absen dulu ya. Ayu Wulandari. Hadir, Bu. Laili Hubaibah. Laili Hubaibah. Tidak ada. Ilyas. Hadir, Bu. Magfiratus Solihah. Lanjut lagi. Yang rumusan masalah. Yang rumusan masalah, Bu. Nah, di sini. Rumusan oke. Nah, coba. Semuanya perhatikan dulu ya. Yang namanya pengembangan alat evaluasi itu, saudara bisa membayangkan nggak alat evaluasi yang dimaksud seperti apa? Coba Teguh, yang saudara bayangkan apa nah alat evaluasi? Nah? Kayak seperti soal pilihan ganda, isai, begitu. Oke, seperti soal pilihan ganda, isai. Coba kalau Naomi tadi juga presentasi ya. Yang saudara bayangkan apa Nduk alat evaluasi? Alat evaluasi itu seperti soal Bu atau lembar observasi yang bisa bentuknya penilaian sikap, penilaian keterampilan proses seperti itu Bu. Oke, betul sekali ya. Baik tadi jawaban Teguh maupun Naomi betul sekali. Jadi alat evaluasi itu untuk mengevaluasi ya. Jadi dia bisa misalnya berbentuk soal pilihan ganda, bisa berbentuk bisa berbentuk IC dan sebagainya maupun misalnya untuk menilai sikap dan sebagainya. Nah, alat evaluasi ini juga bentuknya macam-macam. Ada yang misalnya dia bentuknya biasanya alat evaluasi kalau biasa kan misalnya dia ini ya nanti di print out dan sebagainya. Ada juga yang alat evaluasi itu berbentuk dia dikemas dalam sebuah sistem. Misalnya biasanya terkadang menyebutnya apa ya? Misalnya online test seperti itu ya. Jadi tes online itu juga bisa termasuk alat evaluasi. Nah, di dalam alat evaluasi ini tentunya nanti misalnya ini kita ambil salah satu ya untuk mengukur pemahaman konsep misalnya. Tentunya nanti ada kisi-kisinya ya, ada kisi-kisinya, kemudian ada soalnya. Nah, alat evaluasi ini termasuk kalau tadi Naomi menyebutkan misalnya untuk mengukur keterampilan berpikir kritis. Alat evaluasi untuk mengukur keterampilan berpikir kritis itu juga seperti itu, ada kisi-kisinya. Kisi-kisinya yang dicantumkan berarti apa, Bu? Kalau kita mengukur pemahaman konsep atau kognitif, itu kisi-kisinya kan pakainya indikator yang kita turunkan dari kompetensi dasar ya kan, itu menurunkannya dari situ. Nah, kalau untuk mengukur kemampuan berpikir kritis, maka yang kita turunkan adalah indikator kemampuan berpikir kritis. Tergantung kita pakai punya siapa. Kalau memang misalnya kemampuan berpikir kritisnya dari Ennis, ya pakai indikatornya Ennis. Jadi saya selalu mengingatkan ya, karena ketika kalau pas kuliah gini sih saudara mungkin tidak terlalu memperhatikan, tapi nanti kalau pas skripsi biasanya itu banyak kita menemukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya sudah disampaikan oleh dosen pada saat perkuliahan. Misalnya, kadang ada nih penegasannya saudara pakai punya Sukamto. Nah, nanti di bab 2 pakai teori kemampuan berpikir kritis punya Ennis. Nanti pengembangan instrumennya beda lagi. Nah, instrumennya pakai punya Hidayah misalnya. Boleh nggak? Ya nggak boleh gitu. Itu namanya saudara tidak konsisten. Lah gimana, Bu? Ini nanti kita masuk lagi ya kalau mati ya. Gimana Bu kalau kan memang sumbernya banyak ya, silakan pilih salah satu yang memang itu dia cenderung valid gitu ya. Maksudnya valid itu dalam artian jelas gitu. Jangan misalnya ini sumbernya dari mana yang ini? Oh, ini dari internet Bu. Oh, internetnya apa? Oh, misalnya apa ya? Dunia sekolahku hidayah.com. Nah, itu kan tidak valid gitu ya, nggak jelas gitu ya. Kita ambil misalnya entah itu dari buku, dari jurnal pun kita juga milih jurnal yang memang bagus gitu. Jadi kita tetap konsisten mau pakai teorinya siapa karena itu kan banyak ya. Nah, misalnya tadi, kemudian terkadang ada juga misalnya kita mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemudian pada
pokok materi tertentu, maka biasanya nanti bisa saja disandingkan antara indikator kemampuan berpikir kritis disandingkan dengan indikator dari kognitifnya, ya. Jadi misalnya apa ya, sayangnya tadi di jurnalnya nggak ada ya. Jadi kalau kisi-kisi itu nanti kalau saudara sudah mulai nyemplung deskripsi nanti tahu sendiri ya, otomatis dia memenuhi, misalnya gini, di kisi-kisi itu kan kita ada indikator yang kita turunkan dari kompetensi dasar, ya kan. Nah, satu soal itu, oh dia indikatornya yang mana, indikator dari KD yang mana, kemudian indikator dari keterampilan berpikir kritis yang mana. Nah, gitu. Jadi ada 2 checklist di situ, ya. Kemudian juga ditentukan, oh ini dia, kemudian nanti baru terbentuk sebuah soal. Nah, kita kembali ke sini, ke slide yang ditunjukkan, rumusan masalah. Ada yang tahu kira-kira sebenarnya rumusan masalah dari penelitian ini itu apa? Coba, tadi Zulfan sudah ada, Zulfan? Zulfan belum ada ya? Nila Diani ada? Ada, Bu. Ada. Rumusan masalah ini harusnya yang mana, Nila? Yang Kalau dari melihat dari sini, kira-kira rumusan masalahnya yang mana? Sudah ketemu? Oke, ini sebenarnya rumusan masalahnya belum ketemu ya. Coba Teguh bisa men-share artikel aslinya, Teguh? Bisa, Bu. Oke, silakan di-share. Sudah kelihatan belum, Bu? Sebentar, proses. Oke, kelihatan. Ke bawah, coba. Ke bawah lagi. Pendahuluan yang bagian bawah. Sini, Bu, pendahuluan hanya 1 lembar. Sebelum metode. Coba mana rumusan masalahnya, coba tunjukkan, coba. Mana rumusannya? Di atas abstrak. Di abstrak, Bu. Oh, di abstrak, di Iya, pendahuluan Bu. nggak ada? Nggak ada, Bu. Pendahuluan ada. Di Coba kita pendahuluan. lihat. Iya. Judulnya apa tuh ini? Judulnya apa? Coba tak cek dulu di sini, coba. Judulnya apa ini? Pengembangan alat evaluasi. Ya. Jadi memang terkadang ini ya, membuat artikel itu tidak mudah. Jadi kadang penelitiannya sudah betul, tapi artikelnya. Di sini di abstrak tertulis rumusannya bagaimana bentuk tes untuk dapat mengetahui kemampuan berpikir siswa dan uji kelayakannya. Nah, berarti tadi di slide-nya ya yang masih kurang ya. Tadi di slide-nya itu saudara menuliskannya tidak sampai ke uji kelayakannya ya. Betul ya, Gu ya? Oh iya, Bu. Masih kurang. Ada di abstraknya ada. Ojo ngurang-ngurangi toh kalian itu. Ning artikelnya wis bener malah gawe salah.
Ya, jadi di sini rumusannya adalah intinya yang pertama bagaimana bentuk tesnya, kemudian bagaimana hasil uji kelayakannya. Ya, ini kita belum tahu di sini apakah sampai ke uji pemakaian atau tidak, tetapi kalau sejauh ini tidak sampai pada uji pemakaian. Sampai uji pemakaian nggak ini tadi, Go? Itu buahnya apa uji pemakaian skala besar. Uji kecil, berarti itu udah sampai ini ya, uji efektivitas ya. Ya, Nah, berarti hanya sampai itu, di Bu. sini. Nah, ini kita sekalian mengupas ya, seharusnya kalau sampai pada efektivitasnya bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis atau tidak, harusnya rumusannya ada 3. Yang pertama adalah bagaimana bentuk tesnya, atau terkadang di jurnal-jurnal lain menyebutkan bagaimana karakteristiknya. Bagaimana karakteristik alat evaluasi pembelajaran bertingkat berdasarkan taksonomi Bloom untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian yang kedua, bagaimana kelayakan. Nah, bagaimana kelayakan alat evaluasi bla bla bla. Yang ketiga adalah apakah alat evaluasi, tapi kalau alat evaluasi memang tidak untuk meningkatkan ya. Harusnya ini sebenarnya tapi masih ada satu lagi karena tadi dia sampai melihat uji efektivitasnya. Coba sekarang ini Bu Mira mau download. Oh, bisa. Coba ke bawah ke pembahasan ke. Pembahasan hasil. Silakan ke hasil. Oke, kita lihat pelan. Yang pertama validasi oleh pakar. Kemudian lanjut ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Yang sebelah kirinya. Oh, ini hasil penilaian pakar lagi. Ini masih pakar. Kemudian ke bawah lagi tuh. Hasil tanggapan guru. Bentar. Terus ke bawah. Coba stop. Oke, jadi di sini kalau kita lihat ya hasil dan pembahasan itu masih nyampur ya. Harusnya kalau pertama tadi kan bagaimana bentuk soalnya itu menunjukkan karakteristiknya. Soalnya seperti apa? Kalau perlu biasanya beberapa soal itu ditunjukkan kemudian ditekankan karakteristiknya di mana sih gitu. Ada bagian mana sih kok ini untuk mengukur kemampuan berpikir kritis tuh bagian mana yang bisa untuk digunakan untuk itu. Jadi menunjukkan seperti itu. Jadi biasanya kalau misalnya kayak kemarin yang ada silabus, RPP dan sebagainya itu menunjukkan halaman-halaman tertentu yang kemudian nanti ditunjukkan. Oh, ini loh yang dia menunjukkan keterampilan berpikir kritisnya di sini. Oh, ini loh yang menunjukkan bahwa ini menggunakan sintaks tertentu. Nah, itu menjawab karakteristik. Yang kedua tadi rumusan masalah itu kan terkait kelayakan. Kelayakan yang dimaksud di sini biasanya validasi pakar ya. Nah, jadi kalau tadi di awal hasil saudara melihat hasil validasi pakar, harusnya itu adalah pada poin hasil yang nomor 2 karena untuk menjawab terkait bagaimana kelayakan. Nah, kemudian kalau di sini kita lihat ada hasil dari hasil belajar. Ini maksudnya hasil belajar kognitif ya kalau kita lihat karena ada hubungannya dengan KKM, maka di sini memang tadi harusnya ada rumusan nomor 3 bagaimana hasil belajar siswanya ya. Nah, ini nanti jawabannya seperti ini. Coba kita sekarang ke kesimpulan. Kesimpulanku. Simpulan. Terus, nah ini penutup nih, ke bawah.
Oke, stop. Dapat diambil simpulan yaitu hasil penilaian pakar mencapai kriteria sangat baik dan layak. Nah, di sini kira-kira coba saya tanya, siapa ini yang bisa menjawab ya? Niza Maulida, ada Niza? Ada, Bu. Ada. Menurut Niza, ini simpulannya sudah sesuai dengan rumusannya belum, Dok? Kan tadi rumusannya ada dua ya, bagaimana bentuk soalnya, kemudian kelayakannya. Kemudian di sini simpulannya yaitu penilaian pakar materi dan media mencapai kriteria sangat baik dan layak. Nah, ini kira-kira sudah sesuai atau belum ini, Niza? Sudah, karena ada sudah layak seperti itu, Bu. Nah, itu berarti menjawab rumusan nomor 2. Nomor 1 sudah terjawab belum? Belum. Belum ya. Jadi mohon diperhatikan nanti bentuk penelitiannya apapun. Nah, ini agak nyerempet-nyerempet di matkul seminar juga ya. Harusnya dari mulai rumusan masalah, kemudian nanti di bab 3-nya sampai bab 4. Bab 4 itu ada hasil dan pembahasan, kemudian sampai ke simpulan, sampai pada simpulan itu seharusnya linear, ada benang merahnya. Kalau rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana bentuk tes evaluasinya, harusnya pada simpulan yang pertama adalah terkait bentuk tesnya. Misalnya simpulan yang pertama, bahwa alat evaluasi yang telah dikembangkan, dia mencakup bla bla bla, itu kan disebutkan yang sesuai dengan indikator keterampilan berpikir kritis misalnya. Atau indikator kemampuan berpikir ya. Jadi disesuaikan dengan yang memang dia kembangkan. Nah, ini kan misalnya ya, simpulan yang pertama, alat evaluasi yang dikembangkan memiliki dia berdasarkan taksonomi Bloom dengan disesuaikan pada indikator dari kemampuan berpikir kritis siswa. Itu misalnya simpulan yang pertama. Simpulan yang kedua berarti yang sudah ada pada artikel ini. Bisa ditambahkan satu lagi, misalnya tadi kan sebenarnya diukur sampai pada penerapannya ya. Kalau di rumusan ada bagaimana hasil penerapan, ya berarti nanti di penutupan, di penutup juga ada. Simpulan yang ketiga adalah hasil penerapan dari alat evaluasi ini. Bisa dibayangkan ya. Hasil juga seperti itu, saudara. Yang pertama, harusnya hasil yang pertama juga membahas tentang bentuk dari soal atau tes evaluasi yang telah dikembangkan. Yang kedua, membahas tentang kelayakannya. Kalau ini tadi kan bolak-balik ya, jadi tidak sesuai tidak ada benang merahnya, tidak ada kelinearan. Yang rumusannya nomor 1 apa, hasil penelitian nomor 1-nya apa, simpulan beda lagi ya. Jadi suka-suka yang nulis ya, yang meneliti. Nah, harusnya ada benang merahnya. Benang merah itu maksudnya kesesuaian gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk pengembangan alat evaluasi? Nah, bedanya sama-sama, misalnya gini saudara, loh Bu, kalau misalnya kan ada yang misalnya dia mengembangkan perangkat pembelajaran, nah, yang namanya perangkat pembelajaran model X berbantuan Y, nah itu kan sesuatu yang besar ya. Mungkin bisa ditutup dulu slide-nya, silakan. Oke, yang namanya pengembangan perangkat X berbantuan Y itu kan besar. Jadi ada silabusnya, kemudian nanti ada RPP-nya, ada bahan ajarnya, ada alat evaluasinya ya kan. Nah, berarti itu dong Bu yang dikembangkan banyak banget. Iya. Yang divalidasi juga banyak Bu. Iya. Apakah silabus, RPP, kemudian nanti ada alat penilaiannya itu divalidasi semua? Betul. Kalau bedanya, kalau kita fokus pada pengembangan alat evaluasi, berarti nanti biasanya itu benar-benar difokuskan di situ. Jadi sangat mendalam. Misalnya nanti soalnya ada 20, yaitu ketika dipakar itu nanti akan dicek satu persatu. Gitu ya. Jadi memang alat evaluasinya nanti dia dicek satu persatu dan itu lebih mendalam karena memang fokus pada pengembangan alat evaluasinya.
Sama halnya ketika nanti saudara bimbingan di Dosping juga seperti itu. Kalau memang fokus di pengembangan alat evaluasi, ya berarti nanti di Dosping juga akan seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian pengembangan ini seperti biasa, ada yang sampai pada uji tadi sampai diterapkan, ada juga yang hanya sampai pada kelayakan. Kelayakan itu yang mana? Kelayakan itu tadi loh, yang validasi pakar. Ya, nah, jadi saudara sudah mulai memahami sebelum nanti sebentar lagi sudah dapat dosen pembimbing. Ya, mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait pengembangan alat evaluasi? Dan sebenarnya memang alat evaluasi itu tidak mudah ya, karena apa ya? Kita benar-benar di situ fokus, nanti harus sesuai tiap soalnya dengan indikator yang diturunkan dari KD, indikator pembelajarannya, dicocokkan juga dengan indikator dari ciri khas alat evaluasi ini. Misalnya, alat evaluasi yang tadi disajikan oleh kelompok 4 itu dia ciri khasnya adalah harus benar-benar sesuai pada dengan taksonomi Bloom, kemudian juga sesuai dengan indikator dari kemampuan berpikir kritis, karena untuk mengukur keterampilan kemampuan berpikir ya, jadi harus sesuai dengan itu. Jadi memang tidak mudah, dan terus terang saya biasanya kalau ada mahasiswa yang maju judul membawa pengembangan alat evaluasi, biasanya saya lihat dulu kira-kira yang bersangkutan mampu atau tidak gitu. Karena ada juga yang apa ya, saya selalu menekankan bahwa kita maju, saudara maju judul itu harus benar-benar paham. Karena terkadang ada yang maju, pengennya langsung di ACC, begitu di ACC bingung ya kan. Loh Bu, jadi kadang udah sampai pada bab 3, buat instrumen, kalau di UNES kan ini ya, Sempro itu sudah sekalian menunjukkan instrumen. Jadi enaknya adalah langsung bisa dilihat oleh para penguji. Jadi nggak nanti ketika ujian akhir itu baru loh kok yang dikembangkan kok seperti ini gitu. Nah, walaupun kadang mahasiswa ada yang menilai kok repot ya Bu ya, kenapa kalau di IPA tuh harus Sempro kok sudah ada instrumennya gitu. Itu kalau saudara melihat dari sudut pandang kerepotan saudara. Tapi sebenarnya itu lebih enak karena apa? Nanti ketika ujian akhir tuh penguji itu nggak kaget gitu. Karena kalau tidak ditunjukkan pas Sempro terkadang kaget loh, kok ternyata seperti ini. Kok beda ya dengan ekspektasi saya gitu. Kalau misalnya pas di Sempro sudah ditunjukkan lengkap instrumen yang dikembangkan, kemudian nanti pas ujian akhir kok penguji bilang kok beda ya loh. Yo aneh ya kan? Ya kan harusnya komentarnya pada saat Sempro sudah ditunjukkan gitu. Nah, seperti itu ya. Ada yang kadang ketika sudah sampai pada pengembangannya dia baru sadar gitu. Bu, kok ternyata ini susah ya, Bu. Kok ternyata dananya banyak banget gitu. Saya pernah bimbing itu dia ternyata dia tidak buat sendiri, dia ndandake ya, yang kita bahas pada minggu kemarin, tahu ndandake ya? Kalau kita jahit itu ndandake itu dibuatin orang gitu, boleh nggak? Boleh, tapi itu nanti biasanya hubungannya dengan dana dan sebagainya. Ndandake gitu kan, dan memang satunya berapa? Ini kemarin 600.000 Bu. Wah, satu itu baru satu loh ya, 600.000. Padahal belum proses validasi pakar. Nah, bisa dibayangkan ya, validasi pakar kan nanti ada revisi kan? Nah, belum pakar materi, pakar medianya ya kan nanti ada revisi, nanti nambah berapa. Padahal ketika saya tanya, lah saudara butuh berapa? Kalau kelasnya ada 30 siswa, nanti dibagi jadi per kelompok 5 orang kan berarti 6 ya Bu. Wah, butuhnya 6, ditambah buat gurunya minimal 1, 7 ya kan. Jadi baru medianya saja sudah 4 juta lebih. Itu belum lain-lainnya. Makanya ketika mengajukan itu saudara harus benar-benar tahu. Ketika saudara mengajukan nanti alat evaluasi boleh nggak? Boleh banget, tapi pastikan bahwa saudara mampu di situ. Terkadang ada yang, kenapa saudara mengajukan ini? Karena saya suka, Bu. Oke, suka. Itu saya senang nih kalau alasannya suka ya. Oke, karena suka ya, karena. Tapi nanti kira-kira bentuknya bagaimana? Nah, tapi itu saya juga bingung, Bu. Itu jangan sampai ketika saudara ngajukan itu bingung karpe dewe. Dan seperti ini itu banyak. Saya punya bimbingan ya sampai sekarang dia ngilang lama ya kan. Karena ketika maju setiap saya tanya, "Lah ini nanti gimana?" Saya juga nggak tahu Bu, nah, gitu. Ketika saya tanya, "Lah nanti berarti begini-begini, wah kok berat ya Bu?" Akhirnya dia ganti. Ganti nanti oh gitu. Pokoknya judulnya tuh keren gitu ya.
tapi ketika ditanya bingung lagi, akhirnya ngilang. Nah, jadi jangan suka pakai jurus menghilang ya, nggak usah mempelajari jurus menghilang. Ini saya wanti-wanti, mumpung masih semester awal ya. Jadi silakan nanti ketika saudara maju skripsi ya saudara benar-benar paham, gitu nggih. Bu, tapi kalau misalnya nanti, saya nggak tahu ya, nanti tren saudara, angkatan saudara itu skripsinya diarahkan kemana. Kalau yang angkatan ini tahun yang terbaru itu angkatan 2017, saudara 2000 berapa? Berapa pascal? 2000 berapa pascal? 2018, Bu. Oh, 2018 ya. Berarti kan ini mindi ya, bentar lagi ini. Yang 2017 itu masih R&D oke, eksperimen oke. PTK masih no ya. Nah, R&D ataupun eksperimen kalau di UNES itu memang walaupun bukan pengembangan, walaupun eksperimen tetap melewati validasi pakar bahwa instrumennya itu memang valid. Tetapi terus bedanya apa dong Bu sama R&D? Kalau R&D proses validasi itu sendiri itu adalah menjadi bagian dari hasil penelitian dan itu menjadi salah satu fokus penelitian. Makanya tadi kalau R&D itu salah satu rumusannya itu adalah bagaimana kelayakan. Kelayakan ini dari validasi pakar tadi. Tapi kalau eksperimen, walaupun tetap ada validasi, tetapi biasanya nanti dia diletakkan di bab 3. Hasil validasinya itu ada di bab 3. Sama seperti misalnya hasil saudara uji coba soal itu kan di bab 3. Jadi kayak pra penelitian. Dan itu nanti tidak begitu yang dibahas sampai mendalam itu tidak, bedanya di situ ya. Jadi kalau R&D memang tahapan dari kelayakan tadi itu adalah menjadi tahapan pengembangan. Tetapi kalau eksperimen, tahapan dari validasi tadi itu adalah pra eksperimennya, pra penelitiannya seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang pengembangan alat evaluasi, silakan. Oke, sebelum Anda bertanya, oh iya satu lagi mumpung ingat. Yang perlu diingat adalah ketika kita mengembangkan alat evaluasi, setiap indikator itu tetap harus terpenuhi. Setiap indikator ya. Misalnya, saudara mengembangkan soal tes untuk mengukur hasil belajar kognitif. Misalnya indikatornya ada 10, saudara buat soalnya 40. Yo nanti setelah proses validasi tetap indikator 10 tadi tetap harus ada yang mewakili, ada soal yang mewakili. Biasanya kan penyebarannya gini ya, ada satu indikator diwakili oleh 3 soal, ada yang 4 soal, ada yang 2 soal. Dan kalau saran dari saya, jangan jeglek. Jeglek itu seperti ini saudara. Kadang ada yang dia itu tidak direkap ya, biasanya saya minta rekap, coba direkap, saya pengen tahu, ini soal yang saudara buat ini, C1-nya ada berapa, C2 berapa, sampai C6 ada berapa. Nah itu kadang ada yang jeglek, ternyata setelah direkap baru ketahuan, C3-nya ada 10, wah, ya kan, C4-nya ada 7, ternyata C6-nya cuma 1. Nah itu nanti baru ketahuan, boleh enggak, sebaiknya jangan. Ya itu tidak apa ya, kalau yang bagus bagaimana, yang bagus memang dia kurva, berbentuk kurva ya, kurvanya itu memang gini, naik gini kan, yang tengah itu lebih banyak, tapi yang enggak kemudian yang terakhir cuma 1 itu ya enggak ya. Jadi yang tengah itu memang biasanya C3, C4, C5 itu cenderung banyak, C1, C6 itu enggak terlalu banyak, tapi ya enggak terus 1 sama 10, nah itu bukan kurva lagi ya, tapi itu nanti bentuknya kerucut ya, set gitu kan, gitu, seperti itu. Termasuk juga nanti kalau tadi yang dikembangkan adalah misalnya tes evaluasi untuk mengukur keterampilan berpikir, misalnya kemampuan berpikir kritis ya, nanti ketika di akhir soal yang mewakili tiap indikator dari kemampuan berpikir kritis itu harus terwakili. Biasanya terkadang ada yang kelewat, ada indikator yang tidak terwakili ketika saudara itu pada saat uji coba menghitung validitas butir. Tahu maksud saya? Saudara sudah kuliah statistik ya? Sudah, statistik sudah? Ya, Bu, semester 2. Sudah. Evaluasi sudah, Teguh? Evaluasi sudah? Sudah. Sudah. Pernah diajar tentang validitas butir? Pernah. Yang temennya ada reliabilitas, ada daya beda, ada tingkat kesukaran. Pernah? Sudah, Bu. Pernah, Bu. Nah, sudah. Nah, biasanya di validitas butir itu nanti ada beberapa soal yang gugur karena dia tidak valid. Walaupun nanti tergantung ya, ini saya tidak berani mengklaim bahwa
oh validitas butir wajib, oh validitas butir itu tidak perlu sama sekali. Saya tidak berani mengklaim di situ karena saya bukan dosen evaluasi, tetapi nanti tergantung dari sumber yang saudara gunakan sebagai pijakan, perlu atau tidak validitas butir. Karena kalau misalnya di UNES sendiri kan kita ada beberapa dosen ahli evaluasi ya, ada Bu Novi, ada Prof. Ani Rusilawati, ada Bu Endang Kimia dan sebagainya. Itu terkadang ada perbedaan ada perbedaan pendapat gitu ya. Nah, nanti tergantung saudara mau menggunakan, kalau bisa ketika saudara membuat skripsi itu ya jelas gitu. Ada pendapat dari mana? Sumbernya itu bukan pendapat dosen ya. Oh, menurut Bu Endang pada saat saya kuliah ya, jangan seperti itu ya. Tapi saudara menggunakan rujukan dari buku atau jurnal. Oh, dari bukunya, misalnya bukunya Ari Kunto di sini disebutkan bahwa soal tes begini-begini ini tetap membutuhkan validitas butir dikarenakan apa. Jadi kan dasarnya jelas. Ya, atau misalnya saudara menggunakan bukunya siapa yang mengatakan validitas butir itu tidak diperlukan karena sebenarnya itu sudah tercakup dalam reliabilitas. Karena saudara kan juga menggunakan validasi dari ahli juga, misalnya seperti itu. Nah, kembali ke tadi, biasanya soal itu berguguran setelah melalui validitas butir tadi. Ya, karena oh ini yang tidak valid tidak dipakai. Akhirnya terkadang lupa bahwa setiap indikator itu tetap harus terwakili. Itu yang perlu diingat. Ya, nanti sambil ketika saudara nyusun skripsi ya saudara sambil nyari sumbernya ya harusnya dipakai atau tidak sih validitas butir. Seperti itu. Oke, karena itu penting sekali. Kalau misalnya, Bu, ini saya sudah buku-buku yang saya pakai, dasar yang saya pakai itu harusnya pakai, Bu. Tapi ketika ujian, ini saya kasih trik aja ya ketika ujian. Ketika ujian semua dosen penguji sepakat harusnya tidak pakai, nggak usah ngeyel. Ya, jadi latihan skripsi itu latihan meneliti, saudara. Bahkan sampai tesis disertasi juga seperti itu. Kalau saudara pengen, Bu, nanti saya pengennya meneliti begini-begini, nanti aja kalau sudah lulus. Yang penting lulus dulu, ya. Kalau ketika saudara ujian penguji 3 misalnya sudah kadang kan kalau misalnya Prof. Ani itu kalau ngasih masukan kan halus banget ya. Jadi gini loh saudara, ini kalau yang diuji nggak paham-paham ya kan. Ini harusnya begini. Tapi saudara masih ngeyel misalnya ya jangan ya. Kalau memang penguji sudah sepakat nggak pakai yo tidak usah pakai kan. Logikanya mereka itu kan sudah lebih expert daripada saudara. Gitu ya. Tapi kalau saudara ditanya pertama, kenapa saudara ini di sini ada validitas butir? Misalnya Teguh ditanya, kenapa Teguh? Ya Teguh menunjukkan, oh ya Prof, ini saya menggunakan dasar dari Ari Kunto tahun sekian, yaitu dari bukunya Suharsimi Ari Kunto, judulnya Statistik Pendidikan IPA misalnya ya. Di situ menyebutkan bahwa untuk alat evaluasi yang digunakan untuk ini membutuhkan validitas butir dengan alasan. Nah itu enak gitu ya. Jadi jelas gitu loh, ketika ditanya jelas. Ketika nanti dosennya, oh ya bagus-bagus, berarti ada sumbernya ya. Iya Prof, oke lolos gitu ya. Tapi kalau, oh itu harusnya saudara membaca buku yang lain, itu sudah ketinggalan begini-begini. Ya berarti silakan diikuti dosennya, gitu ya. Yang paling parah itu bagaimana? Ini kenapa pakai validitas butir? Saya ikut skripsi kakak kelas Prof. Nah itu terima kasih ya, wassalam kalau seperti itu. Jadi nggak ada itu cerita ketika sidang kok jawabannya ikut skripsi kakak kelas, ikut apa. Mungkin sekarang saudara masih bisa ketawa ya, karena belum merasakan. Padahal banyak loh yang jawabannya seperti itu. Ya, tapi itu sebenarnya jawaban yang tidak seharusnya. Jadi nggak boleh ya kalau, apalagi misalnya nanti menggunakan tameng dosen pembimbing. Kemarin soalnya waktu bimbingan ibu kan loh, ya jangan seperti itu. Ketika saudara ngikuti dosen pembimbing saudara, ya saudara berarti sudah punya dasar juga. Gitu ya. Jadi jangan mengadu domba dosen ya. Kadang ada juga ini, mohon maaf ya, yang mengadu domba. Ketika ke penguji bilangnya begini, ke pembimbing bilangnya begini. Itu nanti bahayanya kalau ketahuan ya. Penguji sama pembimbing lagi duduk satu meja. Kemarin dia cerita katanya dari jenengan gitu loh. Tapi begini, wah ketahuan ya. Terima kasih lagi ya. Ini Bu Mira banyak memberikan contoh teknis karena saudara sudah ini bau-bau mau dapat dosping ya. Jadi silakan, ini memang harus ya Teguh biasa wae gue rasa kaya ngono ya, wajahe mumet-mumet piye gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi
Seperti itu alat evaluasi, jadi intinya pengembangannya sama. Yang perlu diperhatikan tadi ya, ada beberapa hal. Kalau kita lihat dari jurnal yang disampaikan kelompok 4, yang pertama, rumusan masalah tadi masih belum sinkron ya, antara di rumusan kemudian dengan hasil pembahasan sampai simpulan itu beda-beda semua, harusnya sama ya. Kemudian yang kedua, kalau terkait pengembangan alat evaluasi, jangan lupa bahwa semua indikator yang digunakan, baik itu indikator pembelajaran yang diturunkan dari KD ataupun indikator dari ciri khas alat evaluasi saudara tersebut, misalnya tadi indikator dari kemampuan berpikir, itu harus tetap terwakili. Gitu nggih. Jadi mungkin itu saja untuk hari ini. Yang tidak berangkat tetap ya, atau ada tambahan ini, Afi Triana. Yang tidak berangkat ada Afi, ada Nur Afni, ada Zulfan, ada Umi. Siapa lagi? Kemudian ada siapa tadi? Ada Vina, Laili, nggak ada ya. Olvin juga nggak ada. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada saya akhiri. Jangan lupa nanti silakan di-share link YouTube dan PPT-nya. Gitu nggih. Terima kasih untuk semuanya. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa minggu depan silakan kelompok berapa berarti? Kelompok 5 ya dipersiapkan. Berdoa kita mulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mira. Ya. Oke.